Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu pengajian Rumah Quran Abdah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali dihadirkan oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga kita memiliki keinginan, kemauan, kesungguhan untuk mempelajari agama Allah ini. Semoga Allah berikan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim, dan salawat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga senantiasa berselawat pada beliau dan nanti di akhirat jadi umat yang didekatkan dengan beliau nanti sallallahu alaihi. Saya cukup menghindari doa supaya semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Bukan tidak mau syafaat Nabi, tapi syafaat itu diberikan oleh Nabi SAW terutama ahli neraka. Nah, kalau kita targetnya bukan masuk neraka, langsung masuk surga. Minimal dihisab, tapi hisab yang ringan. Jadi kalau disebut syafaat Nabi, konotasinya itu syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Yang mana syafaat terbesar itu Nabi berikan kepada ahlun nar, umatnya yang singgah ke neraka. Jadi lebih pas kita mengatakan semoga kita di akhirat mendapatkan kedekatan dengan beliau. Nah, itu. Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sungguhnya syafaatku, maksudnya syafaatul uzma, diberikan kepada pendosa-pendosa besar di kalangan umatku yang masuk neraka. Ini lebih pas bukan meminta syafaat Nabi dalam artian orang yang sudah masuk neraka, tapi syafaat yang mendekatkan kepada beliau boleh, karena syafaat itu juga banyak jenisnya. Kemudian kita masih membahas hadis yang kedua, Ibu ya. Mohon bersabar, memang hadis 2 ini panjang dari sisi matannya dan juga kandungannya. Karena ini kesimpulan Islam secara umum. Makanya harus bersabar mempelajarinya. Oh, kan tak terkaca, Bu. Baik, kita pembahasan yang terakhir sampai mana? Wal yaumil akhir. Iman kepada yaumil akhir kemarin kita sudah jabarkan, yakin kepada berbagai rentetan peristiwa dan alam yang dilalui manusia semenjak kematiannya. Mulai dari kematian itu sendiri, dari alam barzakh, kemudian dari apa lagi? Alam barzakh, alam kubur ya. Sampai dikiamatkan, mahsyar, kebangkitan, mahsyar, kemudian syafaat, kemudian hisab, mizan, pemberian buku catatan amal, sirat, surga neraka. Haud baru surga ya. Mari kita sudah jelaskan mengenai haud dan golongan orang-orang yang terhalang dari haud itu. Itu orang yang jatuh ke dalam neraka. Kemudian orang yang sampai ke haud pun masih terhalang, ada yang terhalang dari menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka termasuk ahli bid'ah. Kemudian bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian barulah kemudian surga. Sudah kita kisahkan juga surga, Bu ya. Oh, surga sudah juga
berarti sudah selesai itu. Sudah selesai pembahasan mengenai yaumil akhir. Dan nikmat surga yang tertinggi juga sudah kita jelaskan, itu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya. Baik. Kemarin juga kita sudah kasih catatan bagi ibu-ibu yang ingin mengetahui lupa lagi bukunya di bawah, astagfirullah. Saya foto aja dah. Ada 2 referensi kalau ingin ibu memahami tentang akhirat itu. Yang pertama adalah Tazkirah Imam Al-Qurtubi, yang kedua adalah Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir. Ya, itu aja lah dulu. Itu aja udah panjang. Khususnya di jilid-jilid terakhir untuk Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau nggak salah ada 15-17 jilid gitu lah. Satu jilidnya setebal ini. Jadi bukunya itu mungkin setengah lebar ini, atau sepapan ini, lebih dari papan ini. Dari mana tahu Ustaz? Saya ke perpustakaan. Enggak punya, ya, mahal malah 5 juta ya. Sekarang persoalan iman yang ke-6, rukun iman yang ke-6 yaitu wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu enggak ada harokatnya, Bu ya. Tolong dikasih aja sendiri. Nah, persoalan atau rukun iman yang ke-6 ini memang istimewa. Dari 6 rukun iman sebelumnya, rukun iman yang ke-6 ini istimewa. Bukan berarti dia terakhir, dia yang tidak penting, bukan. Justru dia yang terakhir, dia yang paling penting. Bahkan istimewa pengucapannya. Kenapa? Karena untuk semua iman, kata kerjanya disandarkan kepada kata iman kepada Allah. Wa antu minabillah, kau beriman yakin kepada Allah, wa malaikatihi, langsung aja, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri. Nabi tidak bilang wa bil qadari, enggak. Diulang lagi, wa antu mina. Kata antu mina itu diulang. Kan sebenarnya tidak perlu diulang kalau kita mau ringkas-ringkas dari awal. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari, sudah. Tapi Nabi SAW mengulang kata kerjanya. Kata kerja itu al-iman di situ. Jadi Nabi mengulang antumina bil qadari. Antumina bil qadari. Kenapa begitu? Karena iman terhadap qada dan qadar itu berkaitan tentang kehidupan yang akan kita rasakan. Dan banyak orang yang terjatuh dalam persoalan ini. Mungkin dia berislam, dia syahadat, dia iman kepada Allah. Mungkin dia yakin kepada Rasulullah, mengamalkan sunnah Nabi. Mungkin dia belajari kitabullah. Mungkin dia yakin dengan adanya malaikat dan kitab-kitab Allah. Namun apabila mendapatkan realita hidup, mendapatkan musibah, maka tak jarang orang yang suudzon kepada Allah. Makanya seolah Nabi memberikan stressing atau penegasan antu'mina bil qadar. Qadar di sini maksudnya adalah qadarullah. Apa itu qadarullah, Bu? Kadarnya Allah. Iya. Qadarnya Allah maknanya al-qada wal qadar. Jadi qadarullah itu kalau dia jadi ada 2 kata itu ya, istilah. Ada 2 istilah. Pertama al-qada. Yang kedua adalah al-qadar. Al-qada'u wal qadar. Sama dengan iman wal Islam. Al-Islam wal iman. Kalau dia disebut bersamaan artinya beda. Kalau disebut salah satunya maknanya sama.
Jadi kalau disebut muslim berarti mukmin juga. Sebut mukmin berarti muslim. Tapi kalau disebut ini muslim, ini mukmin, beda. Qadha, kalau disebut qadha maksudnya di dalamnya termasuk qadar. Apabila disebut qadar termasuk di dalamnya qadha. Tapi kalau dipisahkan qadha wal qadar beda. Nah, di sini antu minabil qadar, kau yakin terhadap qadar. Al-qadar maksudnya di situ adalah qadarullah. Kalau disebut qadar saja berarti masuk dalamnya qadha juga. Makanya terjemahannya adalah rukun iman yang keenam itu adalah yakin terhadap adanya qadha dan qadar. Walaupun di dalam hadis ini yang disebut Nabi cuman qadar saja. Puasa ibu sholat ibu. Kuda kayak tidak fokus gitu. Ambu ngeci kan lambe bu ya, pelan. Tapi serius gitu. Pak, serius pak, saya sebut. Iya perasaan ambu itu karena kurang connect gitu rasanya gitu. Saking serius ya. Gitu. Oke lah. Jadi antu'mina bil qadar maknanya yakin akan adanya qadha dan qadar. Jadi qadha wal qadar itu bedanya apa? Sebagian ulama mengatakan qadha wal qadar itu sama saja. Itu juga orang. Sebagian ulama ya. Sebagian ulama memisahkan sama kayak Islam dan iman. Sama kayak muslim dan seorang mukmin. Berbeda. Ada yang mengatakan bedanya satu. Qadha adalah ketetapan yang sifatnya dalam ilmu Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qadar, ketetapan Allah yang masuk di situ ikhtiar manusia. Jadi kalau qadha sifatnya mutlak. 50.000 tahun sebelum alam diciptakan Allah sudah menuliskan qadha. Sedangkan al-qadar satu, dia ada saham atau ikhtiar manusia. Misalnya, kalau sekarang saya minum, ini ada dua gelas air mineral ibu ya. Saya haus. Bisa saya memilih saya minum atau tidak? Ini masuk ikhtiar saya ini. Tapi qadha di sisi Allah sudah ada jelas. Dalilnya itu kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu hendak pergi dari Madinah ke Syam. Syam kok di mana, Bu? Kalau begini sebut Syam itu Jordania, Palestina, Suriah, Lebanon. 4 negara. Israel enggak ada, Ustaz, enggak ada. Ya. Ada Israel. Negara Zionis enggak ada. Nah, jadi Umar bin Khattab pergi dari Madinah ke Syam. Kalau tidak salah ke Damaskus, saya lupa kota. Kemudian di tengah perjalanan Umar mendapatkan berita, wahai Khalifah Amirul Mukminin, jangan pergi ke Damaskus, jangan pergi ke Syam sekarang. Ada apa? Karena di Syam sekarang ada endemik penyakit lokal gitu ya. Kalau ada penyakit di sebuah kota, daerah, maka sunnahnya jangan masuk ke situ dan orang yang di situ jangan keluar. Itulah konsep lockdown itu, konsep PSBB ya. Kemudian Umar mendengar berita itu dengan baik, ya maksudnya dia cerna dengan baik. Kemudian bermusyawarah. Oh bukan musyawarah, beliau hendak balik pulang ke Madinah, tak jadi ke Damaskus. Tapi ada salah seorang ajudannya atau anak buahnya atau kawan dari Umar ini yang mengatakan, kita tetap ke Madinah, ke Syam. Ini penting soal perjalanan kenegaraan.
Kalau kita sakit, kalau kita meninggal bakal meninggal juga. Kalau Allah tidak takdirkan kita tidak sakit, tidak akan sakit. Nah, itu kan. Jadi kata ada salah seorang yang berikan nasihat, kita tetap pergi ke Damaskus. Kalau memang takdirnya kita sakit, bakal sakit. Maka kalau takdir kita mati, akan mati juga. Memang Allah takdirkan kita tidak mati, tidak akan mati. Ini kayaknya betul ya Bu ya. Tetapi tidak betul. Karena wajib bagi seorang muslim berikhtiar untuk menjaga diri dan keselamatannya. Dan memang sudah ada tuntunan langsung dari Nabi. Kalau ada satu penyakit di sebuah daerah kota, yang dari luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Ini takdir Allah tuh begini, wahai Umar. Wah, diajarin pula Umar. Apa kata Umar? Betul, itu takdir Allah dan saya memilih takdir yang lain. Kalau saya pergi ke Damaskus, sakit saya itu takdirnya. Tapi ketika saya pulang ke Madinah menyelamatkan diri, itu juga takdir saya. Jadi kita berpindah dari takdir A ke takdir B. Takdir itu bahasa lain dari qadar. Qadar, takdir sama. Kita pindah dari qadarullah ini ke qadarullah yang ini. Itu. Nah, jadi itu perbedaan antara qada dan qadar. Qada tidak ada campur tangan manusia, ilmunya mutlak di sisi Allah. Sedang qadar ada saham ikhtiar memilih manusia. Memilihnya harus sesuai dengan syariat Allah. Memilih apapun Bu, termasuk milih presiden Bu. Harus sesuai dengan syariat Allah. Milih RT, milih suami saja Ibu menurut syariat Allah tak dulu. Jangan bilang enggak lah. Ya. Memilih pekerjaan, memilih apapun namanya ikhtiar sesuai dengan syariat Allah. Ibu milih menantu harus sesuai dengan syariat Allah. Iko sumbayang, kau rajin sholat, kau indah, yang indah kau kayu, mau ibu pilih yang sumbayang biasa-biasa saja. Cari yang ketiga Ustaz, yang sholat dan kayu. Enggak, pilihannya dua Bu. Menceli sholat, tapi biasa saja. Ya. Yang ini enggak sholat, tapi gajinya 3M. Besar gajinya, besar penghasilannya, kaya dia. Mana yang mau pilih? Oh, ngapain sholat? Tahu? Enggak bisa. Istiqoroh itu. Tunggu dulu Bu. Kalau ada yang sudah tidak sesuai dengan syariat Allah, tinggalkan, tidak perlu istikharah. Kalau ajali hitam je putih, bayi je buruk, tidak perlu istikharah lagi. Ibu kodo babi kodo sapi, daging jawi. Istikharah Bu. Ya Allah, mana yang saya harus makan ya Allah, ini menunya enak nih babi nih. Yang ini sapi juga enak ya Allah, istikharah ya Allah. Tidak bisa istikharah. Istikharah bukan dalam hal yang sudah jelas. Tapi misalnya begini Bu ya. Misalnya begini. Ini juga sholat, ini juga sholat. Ini juga orangnya baik, ini orangnya juga soleh. Itu baru istikharah. Yang tampak secara zahir, nampak secara zahir bagi kita bagus dua-duanya, barulah di situ masuk istikharah. Di istikharah itu dilakukan apabila pilihannya itu baik, sama-sama baik dari segi zahirnya. Nanti Allah selamatkan kita dari yang batinnya jelek, yang tidak kita ketahui. Allah selamatkan dengan cara istikharah. Ini kok calon presiden kafir, ini calon presiden muslim, tidak perlu istikharah, pilih yang muslim. Tapi kok muslim seluruhnya kok? Menurut kita bagus semuanya, baru istikharah. Baik. Nah, sampai mana tadi ini? Kok sampai ke situ sih? Oh, qada wal qadar ya. Baik. Jadi apa beda qada wal qadar yang pertama? Qada ilmunya mutlak di sisi Allah. Tidak ada usaha manusia tahu sedikit pun tentang qada Allah itu. Kalau qadar ada ikhtiar manusia di situ. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, qada ketetapan Allah yang telah terdahulu
dan tidak ada yang mampu mengubahnya. Sedangkan qadar ditetapkan Allah sebagai turunan dari qada. Contohnya apa? Ketika ketika janin di kandungan umur 4 bulan, apa yang terjadi? Malaikat datang menghidupkan ruh dan menetapkan rezeki, ajal mau sama Bu. Jodohnya, rezekinya ya, kemampuannya ya, kesehatannya lain sebagainya. Itu qadarnya Allah. Turunan dari qadanya Allah. Jadi qadar boleh datang setelah, qada tidak datang setelah. Nah, itu diantara perbedaan qada wal qadar bagi ulama yang memisahkan. Namun jangan heran juga ada ulama yang mengatakan qada sama dengan qadarnya Allah. Baik. Dan iman kepada konsekuensi iman kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan konsekuensi iman terhadap qadanya Allah. Iman kepada Allah tidak bisa lepas daripada iman, tidak bisa lepas daripadanya iman juga, yakin juga atas ketetapan Allah, ilmunya Allah, kemahabijaksanaannya Allah, rahasianya Allah. Jadi orang kalau percaya ke Allah tapi tidak percaya bahwasanya Allah itu maha mengilmui segala sesuatu, semua sudah tercatat di sisi Allah, maka dia tidak benar imannya. Jadi qadanya Allah itu di situ ada ilmunya Allah, di situ ada rahasianya Allah. Qada wal qadar itu di situ ada kebijaksanaannya Allah, di situ ada rahmatnya Allah, di situ ada sifat gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mungkin orang yakin kepada Allah tapi suatu ketika dia menyangka bahwasanya Allah tidak tahu sebagian atau tidak tahu mengenai makhluknya dari awal sampai akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha ilmu, maha bijaksana, hakim, maha penyayang, maha gaib. Itulah diantara nama dan sifat Allah yang terkandung dalam qada wal qadar. Karena sebagian orang sebagian aliran Islam ya, aliran firqah yang kita bahas itu, seperti orang-orang Qadariyah, itu mengatakan Allah tidak tahu hasil dari sebuah kejadian sampai kejadian itu terjadi. Jadi ilmu Allah itu hanya yang telah, sedang, tapi tidak setelah yang terjadi. Jadi Allah tidak mengetahui masa depan gitu. Ini pemahaman orang-orang Qadariyah atau orang-orang Mu'tazilah. Kalau ahlu sunnah enggak, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak terbatas oleh ruang, benda, arah, dan waktu. Jadi Allah tahu semuanya, termasuk juga nasib makhluknya seluruhnya. Allah tahu mana yang jadi ahli surga, mana yang jadi ahli neraka. Allah tahu mana yang akan menikmati karunia Allah di surga, dan ada yang mendapatkan siksaan. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk sempurna. Kita tidak tahu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dari persoalan qada wal qadar. Jadi stressingnya kalau kita belajar qada wal qadar, supaya kita mengimani bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu, maha rahmat kepada segala sesuatu, dan maha gaib dan maha bijaksana atas segala sesuatu, dan telah mencatat mengetahui segala sesuatu dengan rapi. Itu tujuannya, bukan untuk ingin masuk ke wilayah itu. Oh, kalau wa'lah menjadi ahli surga, kalau lah tahu ahli surga neraka, maka beramal. Kan udah itu ya. Dari mana ibu tahu ibu ahli surga atau ibu ahli neraka kalau tidak mau beramal? Makanya ulama mengatakan qada wal qadar itu bilik Tuhan, bilik Allah yang tidak bisa masuk seseorang pun. Itu urusan Allah.
Makanya buah dari iman kepada qada wal qadar, penyerahan total kepada Allah. Husnuzan total kepada Allah. Bukan sebaliknya malah suuzan. Kan kita makhluknya Allah, terserah Allah mau ngapain. Ketika kita berserah total kepada Allah, itulah yang diharapkan buah dari iman qada wal qadar dan berikhtiar. Justru ketika orang tahu dia ada iman qada wal qadar, dia akan berikhtiar dengan maksimal. Baik. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Nah, di situ ada kata-kata khairihi wa syarrihi. Khair artinya baik, syar artinya buruk. Jadi qada wal qadar Allah itu kita yakini itu memang benar adanya, baik yang baik maupun yang buruk. Maksudnya, sebagaimana penciptaan Allah itu ada sifat-sifat yang Allah ciptakan baik dan ada sifat-sifat yang buruk. Allah itu menciptakan alam semesta ini zaujain, berpasangan. Ada yang Allah ciptakan manis, ada yang diciptakan pahit. Ada bumi, ada langit, ada malaikat, ada setan. Ada basah, ada kering, ada jantan dan ada betina. Ada siang dan ada malam, ada rembulan, ada matahari. Ada tangan, ada kaki. Ada jasad, materi, ada ruh, non materi. Ya, ada iblis, ada malaikat. Begitulah segala sesuatu Allah ciptakan, ada yang khair dan ada yang syar. Ya. Yang buruk. Yang buruk itu yang kita minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa-apa yang Kau cintai. Ya. Bentar, takut lupa, Bu. Bentar, 1 menit ya. Bahkan dalam tubuh kita ini Allah kumpulkan kebaikan dan keburukan. Contohnya. Mohon maaf, ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui ya, Bu ya. Itu air susu itu keluar dari mana? Di antara aliran darah ya, Bu ya. Aliran darah dia keluar. Ya. Bahkan dalam Quran itu susu sapi itu keluar air susu itu di antara kotoran dan darah. Gitu. Keluar susu yang bersih di situ. Jadi ada syarnya kotoran dan ada khairnya air susu. Lebah mulutnya itu penuh dengan kebaikan. Apa itu? Nektar yang dikumpulkan untuk bakal menjadi madu. Begitu juga antivirus, apa namanya itu? Yang suka jadi obat itu, herbal itu? Propolis ya. Propolis. Ada lagi satu tuh yang produk turunan juga dari lebah itu. Lupa saya. Propolis. Polen ya. Ya, polen. Propolis, polen, madu. Bahkan sarangnya pun dimakan orang. Tapi di ekornya itu ada racun yang mematikan. Tapi ada juga sebagian hewan yang cuma racun doang, kayak kobra, ular. Gitu. Tapi racunnya pun kalau kita olah bisa jadi obat juga. Sebagai salah satu bahan dari obat-obat. Nah, jadi memang segala sesuatu dalam semesta ini ada yang baik dan ada yang buruk. Kita berlindung pada Allah dari sesuatu yang buruk. Baik. Namun bagi seorang mukmin, apapun yang Allah berikan, takdirkan kepada dia dari qada wal qadarnya semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Semuanya menjadi baik kalau disikapi dengan baik. Tapi semuanya menjadi buruk apabila disikapi dengan buruk. Uang itu baik atau buruk? Belum tentu. Belum tentu jadi baik. Uang dianggap kebaikan bagi yang menggunakan dalam kebaikan. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, jadi petaka itu. Ya.
Sakit baik atau buruk? Zahirnya kayak buruk, tapi bisa menjadi kebaikan. Ya. Dengan sakit kita tergugur dosa kita, gugur dosa kita, diangkat derajat kita, dikabul doa kita. Ya. Jadi bagi seorang mukmin semua yang ditakdirkan Allah dari qada wal qadarnya itu semua baik, karena dia menyikapi dengan baik. Tapi orang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah menjadi buruk semuanya. Bahkan yang tadinya tampaknya baik. Ya, dapat suami baik atau buruk? Baik. Bisa jadi buruk nggak? Bisa. Kalau tidak disikapi sesuai dengan syariat tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan bisa bahagia sepanjang hidupnya dengan suami itu, bisa juga menderita sepanjang hidupnya. Kalau ibu insya Allah bahagia ibu ya. Ingin jawab amin berarti tidak. Amin iya ya. Amin. Itu apa hikmah tadi? Iman pada qada wal qadar, Bu. Apa hikmahnya tadi pertama? Kita memahami sifat Allah yang mulia, yaitu maha ilmu, maha bijaksana, maha gaib, maha rahmah, maha mengatur hambanya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua hikmahnya agar kita berserah diri total kepada Allah dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya adalah disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 5 ayat 20-an ya, ada 22 ya. Coba cek. Surah Al-Hadid ayat surat ke-57 ayat 20-an. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa apa ayatnya? Coba cek dulu. Dan apapun musibah yang menimpamu di bumi fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabla an nabra'aha, kecuali semuanya sudah ada dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakan alam semesta ini. Jadi musibah yang mengenai kamu, kata Allah, dan mengenai kamu dan apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan alam semesta. Berapa lama? 50.000 tahun. Kemudian hikmahnya disebutkan di ayat berikutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak terlalu berduka sedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan, wala tafrahu bima atakumullah, dan kamu tidak terlalu euforia, terlalu bersenang bangga sombong dengan apa yang kau dapatkan, karena memang sudah tercatat di sisi Allah. Jadi misalnya kita berprestasi nih Bu, memang udah tercatat sama Allah kok. Nah, jadi kita tawadu jadinya. Pun ke yang kita tidak dapatkan, tidak dapet piti jadinya doh. Tidak terlalu bersedih atau kehilangan seseorang, tidak terlalu bersedih karena memang sudah di dalam ilmu Allah dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar tidak terlalu stres mengenai apa yang tidak disukai dan tidak terlalu euforia, berbangga, sombong, angkuh dengan apa yang dimiliki. Itu hikmah daripada qada wal qadar. Surah Al-Hadid ayat 22 kalau tidak salah. Ya Bu, sudah ketemu ya Bu? Sudah. Nah, qada wal qadar ini punya tangan yang bernama musibah. Kok tangan sih? Maksudnya sampainya qada wal qadar kepada kita, manifestasinya namanya musibah. Jadi qada di sisi Allah, qadar di sisi Allah. Namun qadar sebagian pendapat tadi ada ikhtiar kita di situ. Namun bentuk manifestasi dari qada wal qadar adalah yang disebut dengan musibah. Pakai shad ya, musibah. Ini qada wal qadar, manifestasinya ke kita namanya musibah. Terbalik.
Qadha wal qadar ya. Ke kitanya berbentuk musibah. Ke kitanya berbentuk musibah. Musibah, kalau saya sebut musibah, apa yang terbayang dalam pikiran? Sesuatu yang buruk, Bu, ya. Meninggal. Enggak. Musibah itu maknanya adalah sesuatu yang mengenai kita. Dari kata asaba yusibu. Orangnya disebut dengan musab. Musab. Ana musabun bil marad. Saya terkena penyakit. Jadi musibah artinya apa, Bu? Segala sesuatu yang mengenai kita, yang terjadi dan pada diri kita dan yang mengenai kita. Boleh jadi musibah itu ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Tergantung kadar iman. Bagi orang-orang yang saleh, orang-orang terdahulu, hal yang kita anggap bagus, dianggap mereka musibah. Terus dianggap mereka buruk. Apa yang kita anggap buruk, mereka anggap bagus. Kadang-kadang begitu. Jadi musibah apapun yang mengenai seseorang hamba, namanya musibah. Dan itu memang sudah ada di Lauhil Mahfuz, sudah tercatat. Ibu Ani umur 20 tahun dia terkena penyakit Ibu Ani umur 6 tahun dia kena penyakit cacar. Dan ibu ini dalam gambaran aja, Bu, apa istilahnya? Itu abstraksinya aja, contohnya aja. Nggak mungkin saya Siani gitu kan. Nanti ada saya sebutkan dia udah nomor 60 gitu, anggap aja lah. Atau Mrs. Ani lah atau apa. Ada Bu Ani di sini? Oh, ada. Saya enggak ada. Nah, iya. Ya. Bagaimanapun menghindari cacar tuh, kalau memang takdir Allah kan, anak saya kena cacar umur 7 tahun. Kemarin itu, anak pertama saya kena cacar umur 8 tahun, 7 tahun umurnya kena cacar. Dia sekamar sama saya, bergaul tiap hari dengan saya. Saya nggak ada kena cacar. Berarti memang dari takdirnya memang kena cacar. Sekian banyak itu siswa, dia yang kena. Baik. Terus kata Allah, di umur 21 tahun, si Ani ini jatuh dari sepeda, sepeda motor. Gitu. Sampai ada bekas lututnya, misalnya gitu. Di umur 45 tahun dia terkena kanker. Kanker itu kanker ya. Maaf, lama di luar negeri, maklum. Kanker. Nah, kalau saya bilang kanker nanti kantong kering pula katanya, bukan. Tapi Allah takdirkan sembuh di usia 48 tahun. Jadilah Allah tetapkan begitu, apapun yang menimpa dia. Kemudian Allah berikan di umur 26 tahun Bu Ani ini menikah dengan seorang laki-laki kaya raya. Nggak Ibu Ani kodok, ya Allah. Kok contoh? Mohon maaf apabila kesamaan nama, kejadian, peristiwa tidak ada ini. Nah, umur 43 tahun Bu Ani mendapatkan cucu yang pertama. 43 lebih cucu yang pertama. Cucunya lahir dalam kondisi memiliki banyak penyakit. Ya. Tapi Bu Ani tidak tahu 30 tahun kemudian cucunya ini menjadi presiden. Hafiz Quran lagi. Di ulama lagi. Nah, kira-kira karena sempitnya rentang waktu, pemikiran, pengalaman, bagaimana kita mengatakan Ibu Ani secara umum? Apa kita mengatakan Allah tak adil pada Bu Ani?
Belum tentu. Makanya tidak boleh awak ketika dapat musibah tu susah sama Allah. Karena garis hidup awak tu lah ada aturannya sama Allah. Nah, segala yang dia alami si Ibu Ani ini, semua yang dia alami oleh Ibu Ani itu yang disebut dengan musibah. Boleh jadi musibah itu dia sukai atau tidak dia sukai. Boleh jadi yang dia sukai itu baik buat dia atau sebaliknya buruk buat dia. Boleh jadi yang dia tidak sukai itu atau yang dia sukai itu buruk buat dia sebaliknya. Makanya kata Allah, asa antuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu sukai itu buruk buat kamu, dan boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu, benci itu baik buat kamu. Tadinya ibu tuh sedih karena sakit kanker misalnya, atau ibu tuh sedih pernah jatuh dari motor. Tapi bila dia mengatakan, ya Allah, gantilah apa yang aku alami dengan kebaikan, sabar dan pahala, husnuzan kepada Allah, itu ladang amal bagi dia. Menjadi baik semua urusannya. Ya. Tapi belum tentu bagi orang, bukan belum tentu, bagi orang yang tidak beriman, belum tentu hal baik yang dia dapatkan itu baik buat dia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seorang hamba, atau Allah ingin menghancurkan seorang hamba, digelontorkan dunia. Digelontorkan dunia banyak sehingga dia lupa sama Allah. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membawakan sebuah hadis ini hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Allah taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tahu seorang hamba ini taat kalau dia dalam keadaan kurang duitnya, miskin dia, taat dia. Tapi kalau dikasih kayu seketik, sombong ya, maka ditahan, miskin tapi. Tapi ada sebagian hamba yang baik agamanya kalau dia berduit, cukup kebutuhannya. Kalau dia miskin sedikit, dia lalai kepada Allah. Nah, jadi intinya begitu. Jadi musibah tadi apa, Bu? Segala sesuatu yang mengenai kita. Ya. Ada seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir. Siapa nama, Bu? Sa'id bin Amir ini sahabat Nabi, senior, ahli ibadah. Pernah saya ceritakan di Jamiatul ya. Dia di zaman Umar diangkat jadi wali kota Homs kalau bahasa Arabnya, di Damaskus, di Suriah. Kemudian Sa'id bin Amir ini dapat surat dari Khalifah Umar, kirimkan nama-nama orang miskin di kota kalian untuk dapat bantuan sosial. Ternyata dicatat nama-nama orang miskin yang termiskin di kota-kota itu, di kota Homs itu, dikirim ke Madinah datanya. Sampai di Madinah, Umar baca, ini Sa'id bin Amir siapa ini? Gubernur kalian? Iya. Jadi gubernur masuk daftar orang miskin yang perlu dapat bantuan sosial, bansos. Bayangkan tuh, Bu. Itulah tipikal tipikal gubernur wali kota di zaman sahabat. Kalau gini enggak, gubernur dan wali kota kayaknya orang paling kaya terus itu. Belum berkuasa gitu. Kalau zaman Nabi enggak terbalik. Orang tulak menulak untuk jabatan tu enggak nyusul. Kalau zaman mana puak dado ya. Kalau orang dulu merasa pandai, pandai meraso. Orang kini merasa pandai. Kemudian, jadi kalau sahabat itu dapat jabatan, apa yang mereka lakukan? Inna lillahi, bagi mereka jabatan itu musibah. Kalau kita alhamdulillah, laju 3 periode dapat. Ya. Kemudian Sa'id bin Amir ini Umar yang mengetahui bahwasanya Sa'id bin Amir wali kota mereka ini termasuk warga yang dapat bansos, berhak dapat bansos. Umar diberitahu oleh utusan dari kota Homs ini Sa'id bin Amir wali kota kalian? Iya. Demi Allah kami sering menyaksikan 3 hari, lebih dari 3 hari tidak ada asap yang keluar dari rumah Sa'id itu. Maksudnya tidak ada yang dimasak. Jadi cuma minum air dan korma doang.
Mendengar itu Umar bin Khattab nangis, wali kotanya semiskin itu gitu. Akhirnya Umar memberikan uang 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa M tuh, Bu? Sekian M lah ya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kali 1.000. 1 gram emas sekarang 990.000. Ame segram ini berapa, Bu? 990.000. Kok tahu, Ustaz? Udah mau kali ame di Payakumbuh. Ibu kalau ini beli ame ke Payakumbuh. Ke pasar aduh, tanya saya lah, dia mau udahnya Ustaz azan ya, tahu orang. Weh, ame Payakumbuh rancak, Bu. Ame Padang kurang. Sampai mau tadi. Umar bin Khattab memberikan hadiah berapa? 1.000 dinar kepada Sa'id bin Amir. Ketika menerima uang itu, apa yang dilakukan oleh Sa'id, Bu? Sahabat ini menerima uang dicaliknya mah 1.000 dinar. Kalau ibu dapat PT sampai M, apa ibu lakukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh kebayang beli rumah, beli tanah, beli Alphard yang baru. Tapi Sa'id bin Amir ketika menerima uang 1.000 itu, 1.000 dinar ya, enggak 1.000 rupiah, Bu. 1.000 dinar, apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Umar bin Khattab pun begitu. Ketika Umar berkuasa, itu kan Islam menyebar ke timur, barat, utara. Ke utara daerah Kurdistan, tembus hampir ke Eropa lagi. Ke barat udah tembus ke Mesir, Afrika Utara. Ke timur sudah tembus ke Persia, bahkan ke Mongolia, Cina. Itu Baitul Mal kaum muslimin penuh. Ghanimah banyak, harta rampasan perang banyak, pajak banyak. Umar malah nangis tuh. Ini musibah. Bukankah ini uang, wahai Umar, kekayaan umat Islam? Ya musibah. Kalaulah ini sebuah nikmat, tentu diberikan kepada orang yang lebih baik daripada saya sebelumnya, yaitu Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Jadi yang dikatakan musibah, jadi ini pembahasan kita mengenai musibah, ya. Musibah itu sesuatu yang mengenai kita apapun. Bisa menjadi berkah, baik kalau kita menyikapi dengan baik. Bisa menjadi azab, gitu aja lah. Musibah bisa menjadi azab kalau tidak disikapi dengan baik. Berarti minimal ada 3 hikmah iman kepada qadha wal qadar. Nanti pembahasan qadha wal qadar ini akan lebih dalam nanti di hadis yang berapa ya? Hadis yang keempat. Mengenai qadha wal qadarnya juga akan kita lebih bahas lebih dalam. Ada hadis yang keempat. Akan kita singgung juga pada hadis yang keempat mengenai asal muasal penciptaan manusia. Ya, dari nutfah, alaqah, mudghah sampai nanti berbentuk sempurna. Dari situ ada takdir. Hadis yang keempat nanti pembahasan. Ada pertanyaan di sini, Bu? Enggak. Ada lagi pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan, Bu? Tanya lah, Bu. Oh iya, Bu, yang mau tanya dia. Maaf. Udah terjawab, Pak. Tidak perlu kita beristilah dan berdoa, kita serahkan aja kepada Allah. Enggak. Qadha wal qadar itu ilmunya Allah. Kita tak tahu ilmunya Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Dan dari mana ibu misalnya? Ibu, dari mana ibu tahu ibu ahli surga atau ahli neraka? Kan tidak tahu. Kita berikhtiar. Ketika kita maksimal berikhtiar, di ujung ikhtiar itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang didapatkan, la bakaraju, la barusawa. Ternyata hasil yang diharapkan dengan diharapkan segini, yang didapatkan segini, padahal kita sudah berusaha. Itulah takdir Allah. Ketika kita targetnya segini, tapi dapatnya banyak, itu juga takdir Allah. Jadi takdir Allah itu bukan pembahasan ketika mau melangkah, tetapi ketika selesai berikhtiar.
Kemudian kata Jibril, qala sadaqta. Setelah Nabi menjelaskan tentang iman, Islam dan Islam itu, nanti masalah ya. Iman kepada qada wal qadar ini akan terasa di dalam persoalan-persoalan hidup. Diuji iman kita di situ kepada Allah. Baru akan terasa nyes di dalam dada, menyesap di dalam dada kalau kita sudah terjadi itu kepada kita. Qada wal qadar itu. Oh, yang tadi. Tidak mana selalu sini. Oh ya. Bisa tak makan. Pegarah Bani, makasih Bani. Bisa. Alhamdulillah, bibir agak tebal sedikit. Baik. Boleh. Selama ini yang kita pikirkan musibah itu yang jelek yang ada dalam pikiran kita, berkah itu yang baik. Nah, kalau melihat yang dimaksud dengan musibah itu segala sesuatu yang terjadi pada diri kita baik, itu yang baik ataupun yang buruk. Maka itu berkah itu termasuk dalam musibah itu. Baik, makanya ada novel tuh, Sengsara Membawa Nikmat. Awalnya dikira sengsara, ternyata karena disikapi dengan baik, dengan sabar, dengan yakin pada Allah, dengan ikhtiar yang halal, maka musibah itu yang kita kira buruk menjadi berkah, jadi baik. Belum tentu sesuatu yang kita anggap berkah itu berkah sebenarnya. Sesuatu yang banyak, sesuatu yang kita sukai itu berkah. Kalau kita berprinsip seperti itu prinsip Yahudi. Tahu Ibu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang Yahudi di dalam surat Al-A'raf ayat 163. Ya. Al-A'raf 163, 164, 65. Sebelah kanan bawah surah Al-A'raf ayat surat yang ke-7. Itu Allah Subhanahu wa taala menguji Bani Israel dengan ibadah hari Sabtu. Sama kayak waktu Jumat ini, Pak. Cuman bedanya Sabtu itu full enggak boleh bekerja. Mereka itu tadinya disuruh sholat Jumat, hari Jumat. Tetapi mereka tidak maunya Sabtu. Hanya kalau Yahudi Bani Israel kan suka menego syariat. Akhirnya oke, kata Allah, Sabtu. Tetapi ujian datang pada mereka. Bagaimana cara menguji komitmen mereka beribadah hari Sabtu itu? Karena mereka tinggal di pinggir laut. Di zaman Nabi Daud ini ceritanya nih. Mereka itu pekerjaan utamanya tentu di perikanan. Nah, pas hari Sabtu itu ikan sedang rami-raminya. Sedangkan hari yang lain tidak ada, sepi, hilang ikan. Padahal Allah mengatakan Sabtu tidak boleh bekerja. Tetapi kemudian 1-2 orang punya ide nakal, dibisikkan oleh iblis. Kita bikin parit. Jadi hari Sabtu itu anak mambiak, hari Ahadnya mambiak. Jadi ikan yang muncul dari Sabtu masuk ke parit, terjebak, diambil dari Ahad. Awalnya 1 orang, tambah 2 orang, 3 orang, 4 orang. Akhirnya berjemaah, adu masa malah. Dan hari Sabtu itu dilanggar ketentuannya. Terus orang-orang soleh, orang-orang beriman dan ulama Bani Israel menegur mereka. Kenapa kalian berbuat begini? Sabtunya harus khusus untuk ibadah, tak boleh bekerja. Kami berbuat begini, katanya. Tidak salah, ini sudah atas izin Allah. Kok bisa izin Allah? Apa kata mereka? Buktinya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, buktinya adalah Dia memberikan ikan yang banyak pada kami. Ini berkah nih. Padahal mereka tidak tahu di balik yang mereka katakan berkah ada azab lagi. Ya. Wal qad alimtumul ladzina atadu minkum fis sabti faqulna lahu kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera dan babi. Itu Bani Israel. Jadi semua orang yang melanggar ketentuan Sabat Sabtu itu semuanya jadi kera dan babi yang tidak mau diingatkan itu.
Itu mereka dalilnya, kenapa ini berkah? Karena Allah kasih banyak. Jadi standar sebut berkah atau azab itu adalah tidak bisa langsung ketika itu juga. Ukurannya adalah, meterannya adalah syariat. Kalau syariat mengatakan ini betul, berarti itu berkah. Walaupun di awal mungkin tidak ada nampak kebaikannya. Ikan menyuruh, walaupun tadi awalnya itu banyak, belum tentu itu berkah. Boleh jadi itu azab yang tertunda. Bayangkan Bu, semua orang yang melanggar hari Sabat itu semuanya menjadi batu, itu menjadi apa? Jadi babi dan kera. Kera bagi yang muda, babi yang tua. Jadi yang muda-muda jadi kera, yang gaya-gaya 40 tahun katanya jadi babi, kata Imam Ibnu Katsir. Dan mereka berumur cuma 3 hari mati mereka. Nah, itu dalilnya Bu. Jadi tidak semua yang baik menurut hawa nafsu itu baik menurut berkah menurut Allah. Kalau bertentangan dengan syariat, berarti itu musibah sebenarnya. Musibah maksudnya ada sesuatu yang jelek. Ada tanya lagi Bu? Mohon maaf ya Bu ya, batu-batu gue. Saya ini ada penyakit bronkitis sama mandel. Jadi bukan musim penyakit pribadi saya. Jadi apa namanya, kalau saya habis demam biasanya habis apa? Mandel. Mandelnya kambuh sama bronkitis. Sebenarnya penyakit orang merokok ini. Cuma saya tidak merokok. Dosa saya banyak. Baik. Qala, kita lanjut hadisnya Bu ya. Selama lagi. Tadi mulai jam berapa? Oh, babal dulu. 10 nanti. Setelah, jadi ini bab iman ya Bu ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada qadar. Dengan stressing wa antu'mina bil qadar. Ada penegasan di situ. Ini di bab iman. Maknanya kalau orang masih istilahnya ya tidak sabar, apalagi tidak ridho, apalagi tidak sabar dengan apa yang menimpa dia di luar kemampuan dia, maka rujukannya balik ke imannya. Sekali lagi Bu ya. Karena kita maksudnya bukan bab Islam, kita tahu kalau Islam persoalannya formalitas. KTP. Ya, orang itu syahadat, sholat, dah Islam. Tapi ini persoalan yang lebih mendalam dalam hati kita, dalam qalbu kita masing-masing. Ada iman atau tidak? Maknanya berkaitan dengan qada wal qadar, apabila terjadi sesuatu yang di luar ikhtiar kita, tapi karena jawab. Ada yang itu Bu ya. Lah baru sawa wa elo boto wa. Abu batang sebulan yang lalu. Abu boto lah elo lah pakai sen lah lambe bana ka bakelo. Tiro anak berdua anak bujang pun. Mantap di belakang pang. Lecet di belakang motor. Motor itu lah barangkali dan tak di motor. Lah barang hati-hati, tapi karena itu oleh. Oh, berarti itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud saya begini. Karena ini masuknya wilayah imaniyah, wilayah iman, apabila kita mendapatkan suatu kejadian, peristiwa apapun yang menimpa kita secara personal, ya, dari sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menghindarinya, kalau lihat keadaan iman kita baik atau tidak dengan penerimaan kita atas peristiwa itu. Baru sahawa gua menghindari karena itu oleh rujuk kembali iman kita. Kalau iman orangnya bagus, dia akan menerima itu. Maka dia masuk ke wilayah sabar, ridho yang paling tinggi. Jadi gini lah Bu. Karena ini babnya bagi al-qadar wal qadar ini salah satu dari syarat iman. Iman yang keberapa? Bukan 6 dulu ya. Apa di 6 TH Ustaz? Aku bersedia di luar. Ya, itu 6. Lalu itu rukun iman yang ke-6. Maka ini persoalan imannya, qalbu yang bermain di sini. Nah, musibah saja apapun yang kita alami, kenai. Sementara kita sudah berikhtiar untuk menghindari itu karena itu boleh. Maka di situ ketahuan tuh iman kita kualitasnya gimana. Iman kita tuh untuk Allah, suuzon artinya apa?
Su artinya buruk, zon sangka. Buruk sangka kepada Allah. Kemudian mukul-mukul badan, mukul-mukul muka atau badan, marah atau depresi, putus asa, gantung diri, depresi, putus asa, marah, mukul-mukul badan, muka, suudzon. Ya begitulah. Berarti imannya belum, iman yang keenam belum sempurna. Kalau orang sudah tahu ini musibah tak mungkin dihindari karena 50.000 tahun sebelum diciptakan sudah Allah takdirkan, dan catatannya Allah itu menurut rahmat dan kasih sayang Allah, maka dia lahir di sini sifat minimal sabar yang hukumnya wajib. Apa itu sabar? Kemampuan menahan diri, tidak berkata atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sabar. Tapi iman yang paling sempurna ridho. Kalau sabar itu masih sakit, kalau ridho pun tidak sakit ya. Tanam. Saking dia husnuzonnya kepada Allah. Semua nabi makomnya makom ridho. Kekasih Allah makomnya ridho. Kalau orang beriman makomnya sabar. Lagi Ustaz ulami benci, marah, depresi, iya wajar. Namanya kita manusia lemah. Tapi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata kufur, suudzon, depresi, putus asa, karena kita derajatnya sabar. Sedangkan sabar aja kata Allah, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar ini tidak ada batasannya, unlimited. Keputusan tidak terbatas, limitless. Sabar ini cirinya dia sakit tapi masih kuat menahan. Kalau itu tidak ada rasa sakit sama sekali. Ini makomnya para aulia. Makanya kalau kita baca biografi para ulama dulu, Muhammad Saleh, Syekh Abdul Qadir Jilani itu pedagang. Dagang ini shipping dengan kapal. Kapal dagang kali beliau. Suatu ketika kapal beliau ini kebakaran, habis barang dagangan. Imam Abdul Qadir Jilani dikasih tahu sama muridnya, Syekh, kapal kamu terbakar 2, 3. Habis semua barang-barang dagangan. Baru tuh offset itu. Abdul Qadir Jilani cuman senyum aja. Dia lihat dadanya, dia lihat hatinya, kemudian dia senyum. Kenapa senyum wahai imam? Ini kan rugi besar. Saya senyum, ternyata hati saya tetap husnuzon kepada Allah. Ini yang terbaik. Nah itu maqam ridho. Itu tinggi sekali maqam ridho. Bisa senyum di kala musibah. Karena dia selama Allah Tuhanku yang mengatur, ngapain aku harus duduk santai sama dia? Itu tenangnya orang-orang yang sampai maqam ridho. Kalau awak sampai mabuk lah, sampai ridho bu, ridho Roma lah. Sabar aja masih sulit bu ya. Ya Allah apa dosa saya? Gitu. Masing-masing menyalah-nyalahkan yang lain. Dan sabar hukumnya wajib, ridho makom sunnah, makom yang tinggi. Baik. Dan ini kalau kita sukses belajar qada wal qadar ini, maka pahala kita yang dapat kita dapatkan itu tidak ada batasnya. Mungkin sholat kita biasa, sedekah kita minim, puasa kita yang begitu aja, tilawah Quran kita, ya. Tetapi Allah menjadikan pahala yang besar kepada orang-orang beriman melalui biasanya dari qadar. Banyak orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah bukan karena hebatnya agama ilmu mereka, tetapi karena sukses di bab qada wal qadar. Banyak juga orang yang gagal disebabkan karena qada wal qadar. Dan ujian Nabi Adam, bukan ujian, godaan pertama kepada Nabi Adam persoalan qada wal qadar. Apa kata iblis? Itulah menjadi kira-kira ya.
Dam-dam. Allah melarang engkau makan buah khuldi ini supaya engkau tak kekal. Jadi masuk iblis itu melalui apa, Bu? Sangkaan awak kepada Allah dalam Tuhan. Kau ini dilarang karena ini. Sebenarnya kalau kamu makan ini kau jadi malaikat, kamu abadi, immortal. Jadi masuknya iblis itu terkadang melalui prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kalau dapet qada wal qadar ini, Bu, dapat kita makom yang paling bawah saja, sabar. Itu apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum min ghairi hisab. Pahalanya tidak ada batas. Kalau sholat masih ada hitungannya, zakat masih ada hitungannya, sedekah masih ada hitungannya. Tapi kalau sabar ini tidak ada hitungannya. Ada suami ibu yang namanya sabar? Sabar rutin. Itu tidak ada hitungan dulu. Terus itu ibu udah kayak sabar. Tapi ibu mungkin lebih tahu daripada saya, karena ibu lebih banyak asam garam dunia dimakan, ibu ya. Kadang kalau kita sudah mengalami suatu persoalan yang berat, ngelihat orang dengan persoalan kecil atau kita mendapatkan problem yang kecil itu biasa aja. Malah kita bersyukur, alhamdulillah dulu saya pernah begini. Jadi terkadang hikmah dari qada wal qadar itu diketahui ketika masih di dunia, ketika umur kita bertambah, usia kita bertambah, ilmu kita bertambah. Terkadang hikmah qada wal qadar itu baru kita ketahui ketika sakaratul maut. Oh, ternyata ini pahala waktu saya. Kadang hikmah qada wal qadar itu diketahui ketika sudah di surga. Ya. Sedangkan di dunia saja kadang kita menyadari, ibu ya, oh kenapa dulu saya dapat masalah ini dari itu, musibah ini dari itu. Setelah itu di usia 20 tahun tuh marah-marah sama Allah. Ya, usia 25 tahun marah-marah sama Allah dapat masalah yang seperti itu misalnya. Tapi seiring bertambah usia, pengalaman, ilmu, pengetahuan, wawasan, cerita, di usia 65 tahun ibu itu senyum-senyum sendiri akhirnya. Oh, ternyata ini hikmahnya. Untung tidak jadi sama si Anu itu. Ini contohnya di jodohan. Tapi dilarang dari orang kayak kiro yang calon tidak jadi, kok kironya gitu. Nampak terungkap lah itu sudah tidak. Dan anak-anak yang ada sekarang alhamdulillah jadi orang semua. Itu hikmahnya terkadang Allah tampakkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, seandainya orang itu tahu hikmah qada wal qadar atau hikmah Allah kepada dirinya, dia akan meleleh karena terharunya kasih sayang Allah kepada dirinya. Kalau orang itu tahu hikmah wal qadar itu di dunia, dia tidak sanggup tidak sanggup menahan bahagia haru karena begitu sayangnya Allah ke dia. Kalaulah seorang di dunia ini dibuka oleh Allah tentang hikmah qada wal qadar, dia tidak sanggup menahan haru dan cintanya kepada Allah karena dia tahu begitu sayangnya Allah kepada dia. Makanya nanti keindahan surga itu di puncaknya adalah ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melihat langsung yang telah menetapkan qada wal qadar kepada kita. Baik. Sudah pertanyaan, Bu? Kemudian kata Jibril, tidak jadi saya. Jadi yang haram dalam masalah qada wal qadar ini adalah sok tahu atau pengen tahu wilayah diri Allah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kayaknya saya ini ahli neraka, nggak usah saya sholat. Atau kayaknya saya ini ahli surga, kalau sesusah bana. Kan itu suudzon, sangka saja itu. Yang ilmunya yang pasti di sisi Allah. Nggak boleh masuk ke wilayah qada wal qadarnya Allah. Ketidaktahuan kita mengenai ketetapan Allah itu, disitulah ada namanya as-siqah. Iman percaya sama Allah. Jadi tidak semua hal yang kita tahu itu baik. Terkadang ada hal-hal yang tidak kita ketahui, apalagi itu Allah yang bikin, itu lebih baik daripada itu, jauh lebih
lebih baik. Qala shadaqta. Balik lagi hadis Bu ya. Qala shadaqta. Seperti shadaqta. Jibril berkata, kan Jibril dalam bentuk pria di sini Bu ya. Engkau benar. Lah. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Qala itu yang kedua ya. Shadaqta yang keberapa Bu? Halo. Shadaqta yang keberapa? Shadaqta yang kedua. Shadaqta yang pertama sudah ketika Nabi menjelaskan tentang Islam. Shadaqta yang kedua tentang Nabi menjelaskan tentang iman juga disebut shadaqta juga sama Jibril alaihissalam. Qala, karena Jibril memang tidak ingin belajar, maksudnya Jibril tidak tahu, memang Jibril sudah tahu. Kedatangan Jibril bukan untuk mendapatkan ilmu, tetapi untuk mengajarkan ilmu itu. Ya. Jadi kalau ada jemaah, Ustaz apa hukum ini dan itu, jadi Ustaznya ikut hukumnya, benar Ustaz. Berarti orang tadi tidak ingin tahu itu, karena sudah tahu untuk menyindir kawannya sebelah, untuk menyindir kawannya yang ada di utang. Misalnya Ustaz, banyak yang seperti ini. Ustaz, apa hukumnya orang yang kalau tidak mau membayar utang? Kare-kare lo tuh tanya mekanik, gitu kan? Terus mana tahu tuh hukumnya gini kata Ustaz kan? Itu kata orang tadi itu betul Ustaz. Dia ngomong itu bukan untuk tahu, karena sudah tahu, tetapi untuk ngasih tahu kawan sebelah ada bayi utang. Itu boleh tuh Bu, boleh metode itu diterapkan. Ya. Boleh. Tapi jangan kasar nah halus ya. Kalau zaman sekarang ini namanya podcast. Tahu podcast Bu? Podcast, ada wawancara gitulah, ada interviewernya, ada yang diwawancara. Itu kan mereka seolah-olah yang ngobrol mereka berdua, tapi kan awak yang nonton sebenarnya itu, yang mendapatkan pelajarannya. Jadi podcast itu sebenarnya podcast juga nih. Yang ditanya siapa di sini Bu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Interviewernya yang bertanya siapa? Jibril Alaihissalam dalam wujud manusia. Jadi Jibril membumi nih. Jibril dalam keadaan membumi. Lalu Jibril itu malaikat mulia banget itu. Jenderalnya para malaikat, seluruh malaikat. Penghuni alam malakut bahkan jabarut. Jibril turun ke bumi untuk dalam bentuk fisikal manusia, dalam rangka bukan belajar tetapi mengajarkan agama. Kita waduk sekali itu, dan penting sekali agama ini, sehingga diajarkan langsung oleh dua maha guru ya. Pertama maha gurunya para nabi dan rasul, dan maha gurunya para malaikat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril alaihi assalam. Ini pelajaran luar biasa sekali, ini isi podcastnya ini yang dibocorkan kepada kita. Qala fa'akhbarani anil ihsan, fa'akhbirni anil ihsan. Maka Jibril lanjut pertanyaan ketiga. Beritahu aku tentang al-ihsan. Al-ihsan. Kalau orang Malaysia nyebutnya al-ihsan. Kalau ihsan Jawanya ihsan deh. Beritahu aku tentang al-ihsan ya Muhammad. Ini pertanyaan ketiga. Pertama al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Al-ihsan secara bahasa artinya ialah kebaikan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun lil muhsinin. Muhsinin itu isim fa'il dari ihsan itu. Jadi ihsan artinya kebaikan, secara bahasa kebaikan. Kalau Hasan sesuatu yang baik. Husain tasghir dari Hasan. Hasan mubalaghah dari Hasan. Nah, itu semua seakar itu. Al-Hasan.
Ada suaminya nama Hasan, Bu? Atau ada namanya Ihsan? Bagus. Ada nama ibu Hasan? Ada Ihsan. Ihsan. Hasan. Cucu Nabi Hasan dan Husain. Seorang tabi'in terkemuka namanya Hasan Al-Basri. Penyair Nabi namanya Hasan bin Sabit atau Hasan bin Sabit. Banyak bagus nama Hasan. Saya punya teman kembar namanya Hasan dan Husain. Cuman sayangnya identiknya dengan Syiah. Enggak betul gitu ya. Kasihlah nama anak cucu kita Husain, bagus. Walaupun image tentang Syiah justru gitu kita gunakan untuk mengembalikan milik Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nama anak Ustaz siapa laki-laki? Belum ada laki-laki. Baik, ini derajat yang ketiga dan ini derajat keislaman yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Jadi kita mengulang-ulang ya. Kemarin apa Bu? Derajat paling rendah Islam. Maksudnya formalitas Islam. Derajat yang paling ini orangnya banyak. Muslim dunia sekarang ada 2 miliar. Orangnya itu berapa Bu? Muslim. Ini orang yang sudah memenuhi syarat formal disebut Islam. Naik ke derajat kedua, derajat penginsyafan, derajat yang imannya sudah dalam hati mengakar. Apabila dibaca Al-Quran dia bergetar. Apabila sudah masuk wilayah-wilayah atau sifat-sifat yang mulia, seperti khauf, roja, takutnya, harapnya, cintanya, rindunya, itu derajat al-iman. Pengorbanannya, kesungguhannya, sudah masuk derajat yang kedua, iman. Nah ini jumlahnya, ini 2M ya sekarang. Ini jumlahnya pasti lebih sedikit. Orang yang benar-benar beriman itu jumlahnya pasti lebih dari 2 Nah ini derajat orang-orang beriman ini lebih tinggi dan jumlahnya juga lebih sedikit. Nah, apakah iman sudah puncak? Belum, ada yang di atas lagi. Ini disebut mukmin ya. Iman artinya apa? Yakin. Yakin. Kalau ini Islam artinya penyerahan dan menyerah ya Islam. Nanti dasar. Kemudian ada derajat yang paling tinggi itu derajat ihsan. Orangnya disebut muhsin. Secara bahasa ihsan artinya kebaikan. Ahsan tuh ahsan. Kamu berbuat baik maka kebaikan dan kembali kepada diri. Ihsan artinya baik. Kebaikan. Ya Rasulullah ajarkan kami apa itu ihsan. Waktunya tanggung ya Bu. Ya apalah kita kasih mukadimah dulu ya. Apa kata Nabi tentang ihsan? Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu. Kaf di situ termasuk ada tasbih seakan-akan, seolah-olah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Sekarang saya tanya, beribadah ini kewajiban dunia atau kewajiban di akhirat? Di dunia, di akhirat tidak ada ibadah lagi. Kecuali yang pengen. Bahkan Al-Quran tidak ada lagi kecuali surat Yasin dan surat Al-A'la. Quran dihapus. Jadi engkau beribadah kepada Allah selama di dunia seolah-olah engkau melihat Allah.
Karena memang ulama sepakat tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia. Ada dua kelompok orang yang mencoba melihat Allah di dunia, meminta Allah untuk dilihat di dunia. Dua-duanya mendapatkan kejadian yang luar biasa. Satu, Bani Israel. Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami ingin melihat Allah secara jahar, langsung, jelas ketika di dunia. Fa'akhadhathumus sa'iqah, dan mereka semua disambar petir. Karena mereka meminta itu muncul dari kalbu hati yang mengingkari dan sombong. Pacalianlah Allah Tuhan, Allah Tuhan. Makanya fa'akhadhathumus sa'iqah, disambar petir, mati memang. 70 orang. 70 orang mati sambar petir. Karena mereka sebenarnya nggak yakin dengan Allah. Mirip-mirip dia Fir'aun, masih ada sisa-sisa Fir'aun. Tuhan Musa, saya bangun bangunan tinggi, mungkin itu disebut dengan piramid itu naik. Itu juga Namrud bikin menara Babilonia itu, tahu Bu ya? Babilonia kan punya menara tinggi tuh, dah hancur sudah. Terus tujuan untuk melihat Tuhan, mana Tuhan yang dibilang Ibrahim tuh, mana Tuhan yang dibilang Musa tuh. Jadi keinginan melihat Allah karena dasarnya bukan kerinduan, bukan iman, tapi karena dasar kesombongan, keingkaran, kekufuran, sehingga Allah azab. Fa'akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Baik, tapi ada juga orang-orang di dunia ini yang meminta melihat Allah, tetapi dengan niat memang untuk apa? Untuk dengan dasar keimanan, kerinduan, dengan dasar penghambaan kepada Allah. Itu Nabi Musa. Jadi unik ya. Bani Israel umatnya Nabi Musa minta melihat Tuhan, tapi Allah sambar karena niatnya salah. Tapi Nabi Musa pengen juga melihat Allah, tapi niatnya karena iman, kerinduan, melihat Sang Khalik. Apa kata Nabi Musa? Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa itu diajak bicara oleh Allah di Gunung Sinai. Wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihat Engkau. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Allah tak sambar dengan petir karena Allah tahu qalbu Nabi Musa memang melihat itu untuk meningkatkan imannya, untuk memenuhi rasa rindunya kepada Allah. Apa kata Allah? Allah tak marah. Qala lan tarani. Wahai Musa, kau tak akan sanggup melihatku di dunia. Walakin inzur ilal jabali. Tapi alihkan pandanganmu kepada gunung. Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia memang stable, ada gunung itu kokoh tetap dia dalam tempatnya, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah bertajalli ke gunung tersebut, ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa, maka gunung itu hancur berkeping-keping. Itu mungkin tidak bisa ya. Tajallinya Allah ini susah kita menafsirkannya. Ketika Allah hendak, mungkin ya, itu saja gunung hancur, lebur, dan Nabi Musa pingsan. Falamma afaqa, ketika dia sadar, qala subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, tidak bisa kemuliaanmu, keagunganmu tidak bisa direpresentasikan oleh dunia ini, tidak bisa. Alam dunia alam yang hina, alam yang rendah, tidak bisa, frekuensinya beda. Ketika Nabi Musa sadar, Nabi Musa memuji Allah, subhanaka tubtu ilaika, aku bertobat kepada Engkau, wa anna awwalul mu'minin, dan saya termasuk orang-orang yang awal-awal beriman kepada Allah, awal-awal beriman kepada Allah. Jadi sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa melihat Allah di muka, masih di Jawa tidak bisa. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya melihat Allah itu di akhirat. Ya, walilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang yang beriman ramah dunia mendapatkan surga di akhirat dan ziyadah tambahannya, yaitu melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, melihat pada Rabbnya itu Allah
memandang kepada Rabbnya. Tapi kalau Mu'tazilah aliran firqah itu ya Bu ya. Mu'tazilah berpendapat Allah tidak bisa dilihat kapanpun, di dunia pun di akhirat. Itu pendapat Mu'tazilah. Jadi pendapatnya lemah, dibantah oleh Al-Quran itu sendiri. Baik. Nah, ihsan itu makom yang ada ketika di dunia. Makom yang mana seorang hamba beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan dia melihat Allah. Karena kekuatan imannya, seolah-olah Allah itu hadir di depan dia. Tentu yang bisa kita lihat di dunia ini bukan Allah, zatnya Allah, bukan entitasnya Allah. Yang bisa kita lihat adalah ayat-ayat Allah, ciptaan Allah. Yang kita lihat itu adalah ciptaan Allah, ayat-ayat Allah. Itu disebut dengan nazar, memandang, mengamati, mentadaburi. Ya. Misalnya, mohon maaf Bu ya, Ibu punya orang tua yang sudah meninggal. Ketika Ibu pulang kampung, atau Ibu buka lemari orang tua Ibu itu, nenek, istilahnya, ibu itu, apa mama ya, ya ibu dari ibu lah gitu. Ya. Ketika kita masuk ke rumah saja, itu hawanya rasanya beliau masih ada di rumah. Kenapa bisa terjadi? Sebagian orang masuk ke rumah itu tidak ada merasakan itu. Misalnya cucu ibu yang baru lahir gitu kan, masuk ke rumah nenek, apakah dia bisa seolah-olah merasakan kehadiran ibu yang kita cintai itu yang sudah meninggal itu ada? Tidak ada, karena tidak ada ilmu dalam hatinya tentang itu, dan akalnya tidak ada memori di situ. Sehingga orang lain masuk ke rumah, kita tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika kita masuk ke rumah lama itu, kita lihat lemari ibu, dia kamar ibu dulu, di mana beliau ada, sajadah beliau yang beliau pakai dulu, seakan-akan beliau itu hadir saat itu. Nah, karena apa Bu? Karena ada pengalaman sebelumnya, karena ada hubungan yang terjalin, sehingga seakan-akan kita menyaksikan beliau. Dan itulah makom ihsan. Mungkin Quran yang kita baca sama Bu, tapi sebagian orang ketika baca suatu ayat itu berbeda. Yang dia dapat, yang dia rasakan, yang getaran yang dia peroleh. Mungkin kita sama-sama masuk masjid, tetapi sebagian orang memiliki getaran iman yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena iman yang membedakan di dalam hatinya. Mungkin sebagian orang sama-sama bertawaf di Ka'bah, sama-sama berpuasa, tetapi pengalaman rohaninya kepada Allah itu berbeda-beda. Itu yang disebut dengan ihsan tadi itu. Ini mukadimah aja Bu, insyaallah pekan depan kita bahas. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.